Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat sehat, nikmat iman, serta hidayahnya kepada kita selaku hambanya, sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya, sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam seperti sekarang ini. Di sini saya akan ceramah tentang mengingatkan Allah, hati jadi tenang. Dalam kehidupan di dunia ini, setiap manusia pasti pernah mengalami masa bahagia, gembira, sukacita, ceria, dan lain sebagainya. Baik itu dirasakan sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan keluarga maupun dengan temannya. Namun, di suatu saat ia pasti pernah merasakan duka, sedih, menderita, bingung, dan ada juga yang bahkan sampai terkena tekanan jiwa hingga berujung gila. Oleh karena itu, bila suatu saat panjenengan sedang dirundung duka, sedih, atau stres berat, maka panjenengan harus ingat kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28 dan surat Al-Baqarah ayat 152, allazina amanu watmainu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrihi tamanimul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Juruni adukurum wa askuruli walatakpurun. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dengan zikir kepada Allah, awan, takutan, kegalauan, kecemasan, dan kesedihan akan sirna. Bahkan dengan zikir kepada Allah, segunung beban, penderitaan, dan permasalahan hidup akan runtuh dengan sendiriannya. Berzikir kepada Allah adalah surga Allah di bumi ini. Maka siapa yang tidak pernah memasukinya, ia tidak akan dapat memasuki surganya di akhirat nanti. Berzikirlah kepada Allah merupakan penyelamat jiwa dari berbagai keseriusan, kegundahan, kekesalan, dan kegoncangan. Dan zikir merupakan jalan pintas paling mudah untuk meraih kemenangan dan kebahagiaan hakiki. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila orang-orang yang selalu berzikir dan mengingat Allah itu, ia senantiasa bahagia dan tentram hidupnya walaupun ekonominya pas-pasan dan sangat bersederhana sekali, dan itulah yang seharusnya terjadi. Oleh karenanya, semakin panjenengan banyak mengingat Allah, pikiran panjenengan akan semakin terbuka, hati panjenengan akan semakin bahagia, dan nurani panjenengan akan semakin damai dan tentram. Hal ini bisa terjadi karena dalam berzikir itu terkandung nilai-nilai ketakwalan kehadap Allah, keyakinan penuh kepada Allah, ketergantungan dirinya hanya kepada Allah, kepasrahan kepada Allah, berbagai sangka hanya kepada Allah, dan pengharapannya kebahagiaan hanya kepada Allah, selain itu tidak ada. Dengan cara begitu, insya Allah panjenengan akan memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan, serta cahaya terang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Nurullah. Oleh karenanya, dalam permasalahan problem hidup di dunia ini, apakah itu kasus besar, ringan, sedang yang menimpa diri panjenengan maupun keluarga atau dalam lembaga panjenengan, jangan lupa zikir kepada Allah hendaknya selalu dilanggenan sehingga panjenengan akan menjadi tenang, tentram, dan bahagia. Itulah janji Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, seperti di atas tadi. Dengan berzikir dan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Ala bidzikrihi tatma'innul qulub. Semoga kita semua hadir di mimbar hari ini dan keluarga kita serta
masyarakat kita adalah tergolong orang-orang yang ahli berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita semua termasuk orang yang ahli surga. Orang yang ahli surganya Allah dan dapat diresikuki Allah dari siksa neraka. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.